rekreasi aja ya. Enaknya rekreasi di mana ini? Kalau menurut aku sih dari ke Jogja aja sih, soalnya kan dekat juga di Jogja kan enggak. Kalau aman itu sih enak, tapi kalau saya sih pengen agak jauh lah dari ke Bali, gimana teman-teman? Berarti itu budgetnya banyak, Kejauhan ya. Ya kayaknya sih kejauhan itu kalau ke Bali. Soalnya budgetnya banyak juga. Mungkin berseteran bisa lebar banyak. kalau kelompokku sih sekitar biasanya sih sekitar 210 sampai 250-an. Kalau kelompokku sih mereka tuh nabungnya tuh sekitaran 160-an sampai 200-an. Kalau kelompokku itu 260 sampai 300. Kalau kelompokku itu 310 sampai 350. Kalau budgetnya segitu sih kayaknya kalau beli itu Ya kayaknya sih yang dekat-dekat aja gimana? Ke Jogja aja. Jogja lebih terjangkau, nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat. Sepakat ya ke Jogja aja. coba nanti cari paket untuk liburan di Jogja. Ya. Nah ini kan kita kesepakatannya mau rekreasi ke Jogja. Terus kira-kira biaya busnya itu berapa? Kira-kira nanti per orang berapa? Kalau menurut aku ya. Kalau per orang dari per kelompok dari 500 gimana? Sanggup nggak? Sanggup sih soalnya. Ya apa sih, cuman itu fasilitasnya apa saja kalau 500 itu? Nah, 500 itu fasilitasnya udah mencakup kita di situ 3 hari ya, udah itu di sana. Terus untuk sarapan, makan siang dan makan malam udah dari hotel. Terus untuk transportasi nanti hari pertama kita ke Malioboro, dari kedua nanti kita ke Candi Prambanan, dari ketiga nanti ke pantai. Pantai itu pantai mana? Pantai Beneng atau Parangtritis? Parangtritis. Nah, cocok banget tuh. Nanti kan kalau malam-malam bisa kita atur lah sampai tambahan duit kemana lagi gitu. Kalau hotelnya itu jauh apa dekat dari Malioboro? Dekat paling cuma 3 kiloan. Oh, lumayan jauh lah kalau 3 kilo mah itu. Iya. Yang kalau misalkan yang Itu hotel bintangnya bintang 5. bintang 5 ya. Bagus lah itu. Keren kan itu? Oh, iya, sekelas Aston ya. Udah murah kan? Udah lah, segitu udah murah banget. Gimana? Ya nggak apa-apa. Di situ aja nanti tinggal per kelasnya tempat-tempat bagaimana. Harus setuju nggak? Kira-kira setuju ya. Menurutku sih setuju sih, soalnya kan fasilitasnya juga banyak, yang kita dapetin juga lumayan juga ya. Ya, saya kalkulasi sih lumayan, 500 sudah dapat hotel 3 hari ya bagus lah itu. Iya, itu juga kita udah ada kolam renang, restoran, tempat bermain dan lain-lain. Itu ada view-nya View-nya kegiatan apa mana? gunung. Oh, gunung ya, Gunung Merapi. Merapi sampai Iya, bagus lah itu. Iya. Berarti kita berkelompok itu kan masih kurang kan nabungnya. Berarti kita targetkan sampai 500 juta. Iya, per orang. Per orang. Kalau segitu sih kuat sih untuk mahasiswa. Kuat lah. Kuat lah. Nanti ya paling nanti sedikit para mahasiswa cuma menambah dikit lah dari situ. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu membebani semua mahasiswa. Kalau bagi segitu ya lumayan umum lah kalau di kawasan sini gimana ya. Ngopi-ngopi juga begini. Ya, kira-kira teman-teman yang lain pada setuju gak ya? Tadi kan udah bilang pada setuju. Kalian tugas apa ini di sini? Ini pada kelas liburan ke Jogja. Liburan ke Jogja. Iya. Rencana mau satu kelas ini. Iya seluruhnya. Oh.
kan kalkulasinya kan bisa setidaknya kita bisa mengira-ngira itu hasilnya seperti apa. Iya. Dan kalau ada rangkuman data pun lebih jelas semuanya. Iya. Ke laporan Itu coba kita turun sama saya. Oh iya, nanti tak kita calling sama sekretarisnya biar sedikit banyak ya jelasin biar plus buatin lah gitu. Soalnya maaf ya kelas gue itu ada tugas juga statistik. Jadi sekalian pakai ini. Iya, nanti sekalian cari rata-rata Oh, iya. ya kan. Sekalian. Itu juga boleh. Ya, setelah nanti surat datanya bisa kita ketahui. Gimana, Pak, setuju? Ya, kalau saya sih oke-oke aja. Nanti ya jam berapa ini? Kan baru jam 12. Nanti tak kabarin coba nanti jam 3-an ya. Oh iya, iya. Ke kelas. Berarti nanti jam 3 kita ke kelas untuk pembebasan data tunggal dan golong. Kita tolong ya. Kalian juga. Oh iya, memang. Masing-masing koordinator nanti bisa menentukan. Iya. Rama, jam mandi. Ya udah, Mas, ya. Saya tak main dulu ya. Iya. Nanti jam 3 kabarin. Oke. Ya udah gitu aja. Kalau ada yang kurang paham nanti kita diskusi lagi. Sementara itu yang kita bahas ya. Tidak ada lagi. Ada yang mau ditambah lagi? Dan enggak, sepertinya aku mau pergi nih. Ada juga. Sudah Aku juga nanti mau ke Ya kita sambung saja nanti jam 3 ya. Ya, bisa. Makasih. Terima kasih ya. Lu dari mana tadi? Gue tadi habis makan, mandi, nyuci. Lalu Cepet. Jam segini. lumayan lah. Nah, kita kan janjian jam segini. Tapi mana udah teman-teman? Padahal udah jam 3 nih belum. Ah, iya. Masih lama sama Jadi mesti jam karet ini gimana ini? Mantap. Belum datang. Datang. Itu udah datang dia. Assalamualaikum. Pada nungguin ya. Iya. Kelamaan banget nih dari mana ya? Oke, alat bahasa aja. Jadi silakan duduk di sini. Jangan jauh sih. Itu nggak apa sudah. Dari mana tadi kok lama ini duduk di saya ya? Ya, ini tadi baru habis makan. Oh, habis makan. Tujuan kan ini. Iyalah. Akhirnya puasa kan belum Ramadan malah makan bagaimana? Ini pacaran atau gimana sih? temenan. Assalamualaikum. Salam. Udah pada datang sini aja. Gimana kalau kita sekarang mulai aja penjelasannya? Oke? Nah, jadi kita nanti kelompok 1 punyanya Mas Iqbal. Itu nabungnya sekitar 160 sampai 120 ribu per orang. Nah, anggotanya ada 5. Dari target yang ditentukan oleh liburan tadi itu kan 500 ya kan Mas. Berarti ini per orang itu harus dapat 500 ribu dengan bertahap untuk menabung 50 ribu per hari juga bisa. Nah, kemudian dari anggotanya Mas Gova yaitu kelas 2 nabungnya 210 sampai 250 ribu per bulan. Frekuensinya itu banyaknya siswanya 8 orang. Dari target yang 500 tadi kita akan mengincar, soalnya ini targetnya 500, jadi ini 250 paling besar, paling kecil 210-an. Nah, setidaknya itu butuh 40 sampai 50% lagi, 60 sampai 50% lagi untuk mencapai dari target yang ditentukan. Kalau per bulan nabung 50 ribu, berarti jadinya 5 bulan tambahannya, 5 bulan sampai 6 bulan. Jadi anggotanya kelas 2 ini termasuk yang paling banyak ya. Kemudian dari kelompok 3 punyanya Mas Jazuli. Ini cukup besar juga sih, soalnya 260 sampai 300 ribu. Dan anggotanya pun lumayan banyak, yaitu berjumlah 5 orang. Ini kalau dari target tabungan
itu masih lumayan banyak juga. Kurang lebihnya kurang 40% untuk mencapai hasil dari target yang ditentukan. Kemudian dari kelompoknya 4 yaitu kelompoknya Mbak Rahma, dan ini yang paling banyak untuk menabungnya, cuman anggotanya cuma 2 orang. Udah 350.000 paling besar, dan paling kecil 310.000. Berarti kelompok ini masih membutuhkan antara 30%-an. Udah terkumpul 70% dari jumlah target budget yang kita tentukan. Kemudian kita bergolongan data, yaitu data tunggal, tapi kan data bergolong dari kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang data tunggalnya yaitu seperti yang dilihat di sini. Kelompoknya Mas Iqbal yaitu kelompok 1 berjumlah 5 orang. Berarti sini data pertama kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini termasuk kelompoknya Mas Iqbal di sini. Soalnya ini anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Beri frekuensi 5 orang. Kemudian kelompok 2 yaitu berjumlah 8 orang. Datanya di sini. Berarti kalau ini 8 orang, kita ambil dari anggotanya ini, yaitu data ke-6 sampai data ke-13. Di sini data ke-6 sampai data 13 yaitu tertera di sini mempunyai nilai 210 sampai 250.000 per orang. Kemudian begitu pun juga kelompok 3 yang mempunyai nilai atau tabungan sebanyak 260 sampai 300.000 per orang. Dari yang dilihat dari data anggota di sini, yaitu data ke-14 sampai data ke-18. Bisa dilihat di sini data 14 paling sedikit mempunyai nilai 260 dan paling banyak mempunyai nilai 300.000 atau tabungan yang sebesar 300.000 rupiah per orang. Dan kelompok terakhir yaitu kelompok 4 mempunyai tabungan sebesar 310 sampai 350.000 per orang. Dan ini juga mempunyai data hanya 2 orang, yaitu data ke-19 dan data ke-20. Ya, itulah tadi penggolongan data tunggal dan data bergolong dari tabungan untuk liburan kita ke Yogyakarta. Nah, data tunggal dan data bergolong ini mempunyai manfaat untuk memudahkan kita dalam merangkum atau melihat data-data dari anggota kelas 1, 2, 3, dan 4. Statistika ini juga bisa dibuat untuk membantu dalam kehidupan sehari-hari atau dalam contohnya misal kayak ada wacana liburan, nanti bisa mengkalkulasi dan mengkira-kira hasilnya seperti apa atau resikonya gimana, uangnya terkumpul berapa, dan bisa juga untuk mencari rata-rata dari seluruh tabungan siswa yang ada di kelas 1, 2, 3, dan 4. Sekian, terima kasih. Nah, ini saya ada tugas statistik Mas tentang mencari modus tendensium. Bisa dijelaskan? Oh iya Mas, kalau Mas Iqbal mau mencari median dan modus itu nanti tak suruh temenku untuk menjelaskan. Soalnya dia juga paham tentang median dan modus. Baik, perkenalkan nama saya Lisa. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung median dan modus. Sebelum itu kita harus tahu apa itu median dan modus. Median itu nilai tengah dan modus itu nilai yang sering muncul. Sebelum mencari median dan modus, kita harus mencari total dan rata-rata. Untuk total ini, fx itu perkalian antara frekuensi dan nilai tengah. Ini dikali 5 dikali 180, hasilnya menjadi 900.
dan seterusnya. Untuk mencari ini frekuensi ini dijumlahkan semua jadi nilainya 20. Hitung frekuensi yaitu jumlahnya 20 dan fx itu perkalian antara frekuensi dan nilai tengah dan hasilnya 4.800. Untuk mencari rata-rata kita harus membagikan antara fx dan frekuensi. Berarti jumlah fx itu 4.800 dibagi total frekuensi 20 hasilnya 250. Mencari total dan rata-rata kita mencari median terlebih dahulu. Median itu ini sudah ada rumusnya dan kita harus mencari B, L, M, F besar dan F kecil. B itu tepi bawah kelas median. Cara mencari tepi bawah kelas median yaitu kita harus mencari median terlebih dahulu. Median itu kan nilai tengah. Jadi nilai tengah 20 itu 10. Nah, anggota ke-10 berarti ada di kelas kedua yaitu frekuensi 8. Untuk mencari, jadi mediannya itu 8. Untuk mencari tepi bawah kelas median berarti 210 ditambah 200 dibagi 2 hasilnya 205. Untuk mencari L atau luas kelas itu rentan nilai 160 sampai 200 yaitu ini. Ini jumlahnya ada 41. Untuk mencari N atau jumlah data atau frekuensi itu ada 20 yaitu total ini frekuensi. Untuk mencari F besar atau frekuensi sebelum frekuensi kelas median. Kita tadi kan mediannya di 8. Jadi sebelum frekuensi kelas median itu ada 5. Berarti F besarnya ada 5. Terus F kecil itu frekuensi kelas median. Tadi kelas mediannya berapa? 8. Jadi F kecilnya itu 8. Terus kita masukin ke rumus. Rumusnya itu B tambah L kali setengah kali F dikurang F besar dibagi F kecil. Jadi hasilnya itu 230,625. Setelah kita mencari median, kita cari modus. Modus itu ini rumusnya. Jadi kita cari B, L, D1 dan D2. B itu tepi bawah kelas modus. Terus kita harus mencari modus terlebih dahulu. Modus itu nilai yang sering muncul. Di antara frekuensi ini yang sering muncul itu 8 di kelas 2 yaitu 210 sampai 250. Untuk mencari tepi bawah kelas modusnya itu 210 ditambah 200 dibagi 2 yaitu 205. Untuk L luas kelas sama seperti yang modus tadi yaitu ini terserah 160 sampai 200 juga boleh. Rentan waktu 160 sampai 200 itu ada 41. Untuk D1 sendiri selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi selisih antara frekuensi kelas modus tadi kan 8. Frekuensi sebelum kelas modus itu 5. Berarti selisih antara 8 dan 5 itu ada 3. Untuk D2 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Frekuensi kelas modus itu 8 dan frekuensi setelahnya itu 5. Berarti selisih 8 dan 5 yaitu 3. Setelah itu kita masukin dalam rumus. B1 itu 205 ditambah L nya itu 41 dikali D1 itu 3 dibagi D1 tambah D2 berarti 3 tambah 3 hasilnya 225,5. Gimana Mas Iqbal? Oh iya Mbak, terima kasih. Demikian tadi manfaat penggunaan dari statistika untuk mempermudah kita untuk mencari nilai yang ada data tunggal, ada data bergolong, untuk mencari modus, median, modus data yang sering muncul, median data tengah, dan untuk mencari mean rata-rata. Itu tadi beberapa dari kegiatan mengenai wisata yang telah dijabarkan dari data tunggal, data bergolong untuk lebih fleksibel dan lebih efektif untuk mengetahui nilai-nilai yang
sudah saya jelaskan tadi dari main, tadi sudah ada rata-rata dari modus, dari median, sudah dijelaskan semua untuk mengetahui nilai-nilai yang ada di dalam data tunggal dan di dalam data bergolong. Terima kasih. Demikian penjelasan mengenai statistika data tunggal, data bergolong. Saya perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Satria. Semoga Bapak sehat selalu dan nantinya bisa memberikan nilai yang baik pada kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.